teman-teman, jadi kemarin tuh ya di kantor aku bantuin teman yang lagi ribet nyari data fee untuk sebuah vendor dari sebuah list yang panjang banget. Nah dia itu pakai VLOOKUP tapi datanya error terus. Padahal kolomnya tuh udah bener. Ya ternyata masalahnya adalah key reference ini nggak ada di sebelah kanan data. Which is ini adalah masalah yang umum banget nih kejadian kalau kita pakai VLOOKUP. Padahal sebenarnya tuh selain VLOOKUP ada beberapa saudara-saudaranya yang lain yang bisa kita manfaatin sesuai sama kebutuhan kita. Nah, di video ini aku mau jelasin perbedaan ketiganya, mulai dari cara pakainya, kelebihannya, sampai kapan sebaiknya kita pakai pilihan yang mana. Buat kamu yang masih bingung cara pakai 3 fungsi ini, tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa juga share ke teman-teman kamu, terutama yang namanya Don, Nurman, Atta, dan Mai. Halo, aku Fatim, profesional data tutor yang akan bantu kamu jago data tanpa harus belajar lama. Welcome to Data No Drama. Pertama-tama, mari kita kenalan dulu sama 3 bintang utamanya. Pertama, VLOOKUP. Nah, VLOOKUP itu kayak kamu nanya ke Excel, tolong dong cariin data ini dari kolom yang paling kiri. Terus kasih ke aku isinya di kolom yang kesekian. Nah, tapi dia tuh cuma bisa lihat ke kanan aja. Yang kedua adalah index match. Index match ini adalah duet maut. Jadi match-nya ini cari posisi datanya, sementara index akan ambil nilainya. Fleksibel banget karena kita bisa cari ke kiri ataupun ke kanan ataupun ke atas. Nah, yang ketiga itu XLOOKUP. XLOOKUP ini kayak generasi terbaru, macam kayak Gen Z yang praktis. XLOOKUP bisa gantiin VLOOKUP dan index match sekaligus dan bisa nyari ke arah mana aja. Dan juga tentunya lebih gampang untuk ditulis. Nah, sekarang biar lebih kebayang, kita coba pakai ketiganya di dataset yang udah aku siapin ya. Di sini aku punya tabel pertama sebagai sumber data yang isinya daftar barang kantor lengkap sama harga satuannya. Sementara kita mau isi nih list pembelian kita berdasarkan sama sumber data yang udah ada sebelumnya. Nah, jadi di sini kalau teman-teman lihat di tabel yang sebelah kanan, ini ada tabel pembelian. Ceritanya kita mau beli 5 barang dengan kode yang berbeda-beda. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita pakai cara manual, di mana kita copy paste masing-masing nih satu persatu, ya bisa aja. Cuman kalau datanya banyak banget, tentunya itu akan memakan waktu dan jadinya nggak efisien. Makanya VLOOKUP ini sebenarnya bisa banget kita gunain untuk ngebantu kita ngerjain hal-hal yang kayak gini. Nah, di tabel pembelian ini kita udah punya kode barang yang mau kita beli dan kita pengen tarik data harga satuannya dan juga data-data detail lainnya kayak nama barang dan juga kategorinya. Di sini kita bisa pakai VLOOKUP dengan ketik sama dengan VLOOKUP. Kemudian seperti biasa si Google Sheet ini udah nunjukin sebenarnya apa aja yang harus kita masukin di dalam formulanya. Pertama, kita masukin search key-nya dulu. Search key ini yang aku maksud sama key reference tadi, di mana ini adalah si kode barangnya. Kemudian koma, masukin lagi range. Jadi range ini adalah tabel data yang menjadi sumber data yang mau kita tarik nih datanya. Di case ini range-nya adalah tabel dari list barang, jadi aku akan ambil dari mulai kode barang sampai ke harga satuannya. Kemudian di sini kita masukin indeks. Jadi indeks itu adalah di kolom keberapakah data yang kita maksudkan, atau kita tuh mau ambil value yang ada di kolom keberapa. Nah, karena di sini tuh kita pengen ngambil yang pertama dulu yaitu nama barang. Nah, kita akan hitung nama barang ini ada di kolom keberapa setelah kolom kode barang. Di sini kita bisa hitung secara manual ya, jadi si nama barang itu ada di kolom kedua setelah kode barang. Jadi kita bisa ketik 2 di sini, setelah itu kita klik 0. Ketik 0 ini maksudnya adalah untuk menyuruh si VLOOKUP untuk mencari exact match dari key reference yang kita maksudkan tadi. Nah, setelah itu kita bisa enter aja langsung, tapi sebenarnya kalau kita langsung copy ke bawah rumusnya, maka akan ada beberapa kesalahan nih, di mana sebenarnya si tabelnya tadi itu nggak kita kunci. Jadi ketika kita copy langsung ke bawah, nah si rumusnya itu ikutan turun, sehingga kalau teman-teman lihat yang kayak B003 di bawah sini tuh kayak jadinya not found gitu ya. Padahal tuh sebenarnya ada nih kode barang dengan B003. Tapi kenapa kejadian kayak gitu? Karena tadi tuh si tabelnya nggak kita kunci dulu. Nah, supaya nggak kejadian, kita akan kunci si tabel referensinya dengan cara
menggunakan dolar-dolar nih, tanda-tanda dolar yang bisa kita pakai di tempat-tempat yang mau kita kunci. Contohnya di sini kita pokoknya mau pakemin si tabelnya itu dari A2 sampai D17, nggak mau gerak sama sekali. Jadi aku akan taruh si dolar-dolarnya itu di kolom dan juga row-nya. Nah, jadi aku taruh dolar di depan A, di depan 2, kemudian di depan D, dan juga di depan 17. Untuk lebih mudahnya, sebenarnya teman-teman bisa pakai aja shortcut, yaitu Fn F4. Setelah itu, kita enter ke bawah. Nah, ini bisa langsung kita copy ke bawah. Jadi kalau teman-teman lihat, sekarang yang tadinya issue di B003 itu udah terselesaikan. Jadi memang kalau kita lihat dari formulanya, itu dia tetap nge-refer ke tabel yang udah kita kunci tadi, yaitu A2 sampai D17. Nah, selain untuk mengetahui nama barang, kita juga bisa pakai rumus VLOOKUP yang sama untuk mengetahui kategori dan juga harga satuan dari si barang-barang tersebut. Nah, sebenarnya rumus VLOOKUP itu bisa kita copy aja ke samping, tapi kita perlu ada sedikit modifikasi nih. Untuk narik data kategori, kita harus lihat lagi kategori itu ada di kolom yang keberapa. Jadi kalau tadi nama barang itu ada di kolom yang kedua, sekarang kita hitung lagi kalau kategori itu ada di kolom yang keberapa. Which is di sini ada di kolom yang ketiga setelah kode barang. Jadi aku akan ganti angka 2 di indeks menjadi angka 3. Setelah itu untuk harga satuan aku akan pakai cara yang sama. Jadi kita copy lagi si VLOOKUP-nya, kemudian ganti lagi nih indeksnya dari yang tadinya 3 menjadi 4. Karena memang si harga satuan itu kalau kita hitung dari kode barang itu ada di urutan keempat. Nah, kalau udah kayak gini, akan lebih gampang bagi kita untuk langsung totalin aja nih. Misalnya, quantity untuk masing-masing barang berbeda-beda. Ada yang 2, 3, 1, dan seterusnya. Kemudian untuk total, simple, udah tinggal kita pakein rumus sama dengan quantity dikalikan dengan harga satuan. Nah, jadi gampang kan? Kalau pakai VLOOKUP, bisa langsung ngambil data dari tabel sumber data ke tabel yang emang kita pengen isi itu. Nah, untuk case yang kedua ini adalah case yang nggak bisa diselesaikan sama VLOOKUP. Kenapa? Karena seperti yang aku bilang tadi, kalau VLOOKUP itu cuma bisa nengok ke kanan doang. Sementara kalau di sini teman-teman perhatiin di tabel yang baru ini, aku punya kode barang yang akan jadi key reference-nya itu ada di tengah-tengah. Jadi kolom kode barang itu ada di antara nama barang, kategori, dan harga satuan. Which is si VLOOKUP ini nggak bisa ngelihat ke kanan dan ke kiri. Maka kita nggak bisa pakai VLOOKUP aja nih. Kita harus pakai saudara-saudaranya yang lain. Nah, di sini kita bisa coba untuk pakai yang pertama dulu adalah index dan match. Nah, index dan match itu adalah gabungan antara dua formula, yaitu formula index sama formula match. Sebenarnya kalau untuk pakai indeks itu simple aja, kita ketikkan indeks, kemudian seperti biasa nih Google Sheet akan minta yang pertama adalah referensinya dulu nih. Jadi referensinya di sini kita masukin adalah sebuah tabel yang akan jadi tabel sumber datanya gitu ya. Jadi di sini aku akan masukin dari mulai nama barang sampai harga satuan. Kemudian dia akan minta kita tuh mau nyari di row keberapa dan kolom yang keberapa. Nah, jadi di sini barulah kita masukin si rumus match-nya. Nah, untuk masukin rumus match-nya, langsung ketikin aja di dalam sini, match. Kemudian masukin search key-nya. Jadi search key ini adalah si key reference-nya ya, yaitu kode barangnya. Nah, kode barangnya di sini adalah B015. Kemudian kita masukin range-nya. Nah, di sini range-nya adalah si kolom yang mana yang ada di tabel sumber data ini yang ada nama-nama si kode barang. Jadi kita ambil di tabel sumber data ya, yaitu kolom yang C ini nih, kolom yang emang isinya adalah kode-kode barang di sini. Nah, kemudian kita masukin lagi nih search type. Jadi search type-nya match ini mirip sama VLOOKUP. Kalau kita pengen exact match, kita ketikkan 0. Tadi kita udah selesai bikin rumus buat yang row, sekarang kita akan bikin rumus buat yang kolomnya. Nah, sama kayak yang row tadi, aku akan pakai rumus match, di mana kalau kita pakai rumus match di sini, kita nggak perlu copy satu-satu lagi si rumus index match-nya ini
ke tiap kolom berbeda yang mau kita ambil datanya, tapi nanti tinggal di copy aja gitu ya. Nah, di sini karena kita akan ngikutin sama nama headernya, jadi untuk search key-nya aku akan pakai si header untuk kolom nama barang ini ya. Jadi kata-kata nama barang itu yang akan aku jadiin search key-nya. Kemudian range-nya adalah aku akan pakai si header dari yang tabel sumbernya. Nah, tapi harus di make sure lagi ya. Jadi header yang di tabel sumber sama tabel yang kita lagi kerjain ini itu harus sama persis tulisannya supaya si match-nya nanti berhasil gitu. Nah, setelah itu kita pakai 0 lagi untuk exact match dan klik enter. Nah, sekarang kita akan copy rumusnya ke kolom-kolom lain yang kita butuhin juga datanya. Untuk copy, jangan lupa kita harus lock dulu atau kita kunci, pakemin dulu beberapa data-data yang nggak mau geser ya. Jadi aku klik enter di sel yang tadi. Beberapa hal yang nggak mau geser adalah yang pertama adalah si tabel sumbernya. Jadi biar gampang aku pakai FNF4 aja di sini. Kemudian untuk rumus match yang pertama untuk row, aku akan kunci si key reference-nya. Nah ini aku kunci kolomnya aja. Kemudian aku kunci di kolom kode barang tabel sumbernya. Kemudian untuk rumus match yang kedua untuk kolomnya itu aku akan kunci si key reference-nya. Kemudian untuk header-nya juga akan aku kunci. Nah setelah itu kita coba ya copy ke bawah. Kemudian aku akan copy juga ke kategori. Setelah itu aku juga copy ke harga satuan ya. Nah, jadi perbedaan antara si index match sama si VLOOKUP yang tadi kita kerjain adalah si index match ini karena match untuk kolomnya juga udah kita bikin dinamis, jadi kita nggak perlu edit satu persatu lagi nih dari formulanya. Jadi kita tinggal copy aja, selama header dari tabel kecil yang kita lagi kerjain ini sama dengan tabel sumber datanya, maka kita bisa langsung copy aja rumusnya dan dia akan narik datanya sendiri. Nah, selanjutnya untuk ngitung total, ya simple aja, tinggal quantity dikali sama harga satuannya, sama kayak rumus di VLOOKUP yang tadi. Last but not least, kita akan coba pakai XLOOKUP. Tapi emang XLOOKUP ini nggak bisa digunain sama semua pengguna Excel, di mana hanya Excel terbaru aja nih yang bisa menggunakan XLOOKUP. Dan juga kalau teman-teman pakai Google Sheet, maka XLOOKUP ini udah tersedia di situ. Tapi tetap aja aku saranin teman-teman tetap belajar cara menggunakan VLOOKUP dan juga index match, supaya at least paham dulu nih gimana sih basic-basic dari penggunaan si formula ini. Masih pakai dataset yang sama, kita coba pakai XLOOKUP ya sekarang. Jadi ketikkan sama dengan, kemudian XLOOKUP, kemudian kita bisa masukin dulu search key-nya. Search key ini adalah si key reference-nya tadi itu ya, yaitu B015 nih kode barang yang mau kita cari. Kemudian kita bisa masukin langsung lookup range. Jadi lookup range itu adalah si kolom spesifik di tabel sumber data yang mau kita ambil, which is yang dia tuh ada si kode barangnya. Jadi bukan seluruh dari tabelnya, tapi ambil aja si kolom kode barangnya. Kemudian kita masukin result range, yaitu kolom mana yang akan jadi value yang emang kita pengen ambil. Nah, kalau kita pengen cari nama barang, berarti kita ambil juga di tabel sumber datanya itu adalah kolom nama barang. Jadi kita ambil dari yang kolom nama barang ini. Nah, kemudian ini ada tambahan variasi nih di XLOOKUP. Jadi ada missing value, kemudian ada match mode, sama ada search mode. Mungkin next time kita bahas lagi ya, kalau kita bahas lebih dalam tentang XLOOKUP. Nah, tapi kalau itu nggak diisi, sebenarnya kita bisa langsung aja enter, dan si XLOOKUP ini tetap bergerak seperti yang memang seharusnya. Nah, seperti biasa sebelum di-copy, kita lock dulu beberapa hal-hal yang perlu di-lock. Kayak misalnya si kolom yang dari sumber data ini supaya nggak gerak kemana-mana. Baru bisa kita copy ke bawah. Nah, untuk kolom-kolom yang lain di tabel pembelian, teman-teman tinggal copy lagi aja si rumus XLOOKUP-nya dan mengganti kolom result range-nya sesuai sama kolom yang memang dituju. Nah, di sini untuk yang kategori aku copy, kemudian tabelnya ini aku ganti yang kategori itu jadi kolom yang B.
Kemudian kita copy lagi ke bawah. Setelah itu, aku copy lagi rumus yang sama XLOOKUP-nya ke harga satuan. Nah, ini kita ganti lagi. Kolomnya jadi kolom yang D. Nah, setelah itu baru kita tinggal masukin aja kuantitinya, aku akan samain kayak yang di atas. Dan rumus untuk totalnya juga tinggal kita copy aja dari yang di atas. Nah, udah deh, tadi adalah 3 cara combining tables atau ngambil data dari satu tabel ke tabel yang lain yang teman-teman bisa pakai. Jadi bisa pakai VLOOKUP, index match, ataupun XLOOKUP sesuai sama kebutuhannya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada lagi nih hal-hal yang pengen dibahas soal Excel, komen di bawah ya. Dan jangan lupa share, like, dan subscribe. See ya!